pas dipakai cukup enak, masuknya tuh dalam. Gue paling seneng kalau pakai helm dipakainya tuh agak dalam. Kenapa? Karena kalau nggak terlalu dalam dia jadinya ngegantung. Halo guys, ketemu lagi di YouTube channel Febriana Helmet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah sekian lama kita nggak ke studio nih, dan kurang lebih hampir sebulan atau sebulan setengah nih, teman-teman bisa ngelihat sampai dindingnya pun berjamur. Jadi teman-teman, hari ini gue bakal unboxing satu buah helm terbaru ini dari NJS nih. Kemarin baru launching banget untuk NJS Chronos. Namanya ngeri banget ya, NJS Chronos. Nah, jadi kebetulan gue baru dapet dan baru dikirimin ini. Dan terima kasih untuk NJS udah ngasih helmnya untuk kita review di sini, untuk kita unboxing. Jadi teman-teman, kemarin emang gue sempet mau order cuma nggak dapet barangnya. Jadi teman-teman, ini dia untuk unboxing helm NJS Chronos. Nah, jadi dusnya NJS Chronos ini agak sedikit lebih kecil teman-teman dari NJS Kairos JTX1 dan JTX1R, karena ini emang tipenya half face dan helmnya cukup agak kecil untuk NJS Chronos ini. Tapi sebelum itu, gue mau ingetin teman-teman jangan lupa untuk dukung channel Febriana Helmet ini dengan cara subscribe ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe channel ini. Nah, balik lagi ke NJS Chronosnya ini. Jadi cerita sedikit untuk NJS Chronos ini tipenya half face ya. Kalau teman-teman ada yang belum tahu, ini tipenya half face. Dan infonya itu ada 16 atau 14 tadi ya, gue hampir lupa. Ada, anggap aja 14 ya, ada 14 varian warna untuk NJS Chronos ini. Dan harganya ini mepet-mepet banget ke Kyoto, pesaing beratnya ini. Helmnya para ngabers nih kalau kata orang-orang. Nah, mungkin NJS Chronos ini kedepannya bisa jadi acuan untuk helm para ngabers. Oke, kalau gitu kita langsung unboxing aja untuk helm NJS Chronos-nya. Nah, jadi teman-teman langsung kita buka aja nih. Kira-kira dapat apa aja helm Chronos. Nah, jadi ini dia untuk packaging helmnya. Nah, beda halnya dengan Kairos ataupun JTX1, dia nggak ada styrofoam ya. Jadi bagian bawah dan bagian atasnya itu nggak ada styrofoamnya. Jadi pakai kardus kayak gini cukup simple sih kalau kata gua. Terus manual booknya juga ini cukup kecil, ditempelin di dusnya. Jadi saat pembelian NJS Chronos ini yang didapat sarung sama helm ya, dus kosong, nggak ada isi apa lagi. Oke, kita taruh aja untuk dusnya. Kita taruh aja untuk dusnya. Nah, ini dia teman-teman helm NJS Chronos-nya. Kalau teman-teman ngeliat sarungnya ini udah nggak asing lagi. Sarungnya itu sama kayak NJS JTX1 dengan warna hitam, ada list merahnya dan ada tulisan NJS di atasnya. Oke, kalau gitu kita langsung buka aja untuk helm NJS Chronos-nya. Nah, ini dia teman-teman helm NJS Chronos Stone Grey glossy. Grey gloss nih. Nah, jadi teman-teman helmnya ini gue bilang cukup kecil sih, cukup kecil kalau dibandingin sama Kairos, kayak masih kecilan ini sedikit nih, untuk NJS Chronos-nya. Nah, jadi untuk helm NJS Chronos ini harganya, ini kita tumben banget nih ngomongin harga di awal. Biasa kita nyebutin harga itu di akhir ya, biar teman-teman makin tertarik untuk minang NJS Chronos ini. Nah, untuk harganya infonya itu hanya 450.000. Nah, jadi nggak beda jauh dengan Kyoto. Kayaknya sih mau makan pasarnya Kyoto untuk Chronos ini.
Kyoto, terus Galaxy atau R1, R6, Naka. Jadi cukup terjangkau banget, harganya 450.000 dengan tampilan sekeren ini untuk NJS Chronos-nya, dan dengan beberapa fitur yang cukup menarik di NJS Chronos ini. Nah, ini untuk bagian belakangnya. Nah, pertama kita ngomongin dari depan dulu. Nah, untuk visornya ini bisa dibilang flat kayaknya ya. Ya, model Phenom untuk visornya. Dan di sini sudah dilengkapi dengan pushpin. Berarti kalau udah ada pushpin gini ya support untuk pasang pin lock ya. Kayaknya sih pin locknya itu sama dengan Kairos. Bisa jadi ya. Karena gue belum nanya-nanya lagi ke NJS-nya untuk pin locknya itu sama dengan Kairos atau pakai yang 30. Kairos pakai 70 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Jadi tolong dikoreksi ya teman-teman, kalau ada yang tahu pin locknya NJS Kairos itu pakai yang berapa. Dan teman-teman, cukup menariknya visornya ini kayaknya sih bisa pakai punya Phenom. Cuma diinfoin emang udah ada visor warna iridiumnya. Karena ngelihat dari bentuk ratchetnya ini, dudukannya, karena mirip-mirip punya Galaxy. Jadi nanti mungkin kita coba-coba pasang visor Phenom di Chronos. Karena emang lekukan dari sininya nih hampir sama kalau secara sepintas ya. Cuma kita tinggal ngelihat posisi bautnya aja, nanti dudukannya apakah pas. Nah, untuk visornya. Dan untuk Chronos ini dia single visor. Jadi dia single visor. Cuma kalau gua ngelihat agak kurang ke atas sedikit ya. Bukaannya kok segini aja. Ya, tapi nanti kita cobain di saat fitting apakah agak kurang ke atas atau emang udah pas. Tapi kalau gue ngeliat sih agak kurang ke atas sedikit ya, tapi ini udah sampai mentok. Nah, nanti kita cobain. Nah, untuk ventilasinya ini ada ventilasi tengahnya nih yang Chronos, dan ada dua di atas. Untuk yang di atas ini kayak gue ngelihatnya kayak NJS ZX-1R. Tapi kalau untuk yang depan ini kayak T-Course ya, T-Course. Nah teman-teman, kalau untuk size kayak sih untuk ukuran sel ini hanya ada satu ukuran sel. Nah yang gue punya ini adalah size L. Nah jadi teman-teman, untuk bagian busanya di sini sudah support untuk pengguna kacamata, tapi di sini nggak ada slot intercomnya. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena saat gue pegang kayak gini, ada rongga yang cukup kayaknya untuk pasang slot intercom. Yang ada rongga. Jadi modelannya seperti S1 GP Pro kemarin. Jadi dia nggak ada slotnya yang bisa dibongkar pasang kayak gitu. Tapi emang ada celah atau ada posisi, ada coakan ya, yang space-nya agak dalam dibandingkan dengan busanya ini, dengan checkpadnya ini. Jadi bisa dipasangin untuk speakernya. Jadi nggak harus coak untuk bikin slot intercomnya. Karena mungkin ini harga helmnya pun cuma 450.000. Mungkin fitur itu nggak ditambahin, jadi diakalin dengan bikin posisi yang agak sedikit dalam NJS Chronosnya ini. Nah untuk busanya yang gue senang beda, jadi nggak satu untuk semua model, tapi busanya cukup lembut untuk NJS Chronos ini. Dan yang gue punya ini adalah size L. Size L, busanya bisa dibongkar pasang pakai kancing. Terus untuk bagian atasnya kurang lebih sama kayak Kairos, kayak ZX-1 dan ZX-1R busanya. Nah untuk standarisasinya pastinya udah SNI. Nah sini ada model-model spoilernya. Ini pastinya nanti bakal ditambahin lagi spoiler 3D. Wah tambah keren ya. Tambahin spoiler 3D. Nah di sini keterangan beratnya itu 1200 plus minus 50. Enteng banget berarti kalau cuma 1200. Emang dipegang cukup berasa enteng sih. Size L-nya lingkar kepala 5960, berarti size-nya normal, nggak harus upsize atau downsize. Nanti kita cobain. Nah untuk sistem penguncinya dia pakai micro lock.
Microlocknya cukup panjang ini, bisa ada juga yang agak pendek. Ini cukup panjang, kalau segini cukup kuat, cukup panjang, cukup kuat pastinya. Ini udah diuji juga karena udah lulus SNI. Nah, jadi teman-teman nggak perlu khawatir untuk sistem penguncinya. Kalau ada yang ngarep double bearing itu harapannya terlalu tinggi kalau ngarep pakai double bearing, karena kita ngeliat range harga helmnya ini adalah pasar menengah ke bawah, bukan menengah ke atas. Jadi untuk harian daily use bener-bener jadi pakai microlock seperti ini tuh cukup aman. Nah, jadi di dalamnya pun di busa atasnya ada tulisan NJS Kronos. Nanti detailnya kita kasih lihat NJS Kronos. Kita coba bongkar busanya ya. Nah, jadi teman-teman busanya udah kita lepas. Jadi udah gue lepas untuk busanya. Nah, ini dia bagian atasnya ada tulisannya L. Ini untuk busa pipinya bagian samping. Nah, untuk bagian dalamnya ini biasa ada tanggal produksinya, QC Pass. Ini nama QC nya, oh bukan nama QC nya tapi nama tipe. Tapi tipenya di sini tulis Kairos ya. Wah, mungkin karena ini model baru jadi QC nya lupa ini nulisnya. Ini tanggal produksinya bulan 9 tanggal 2 2022. Berarti tanggal bulan 9. Sekarang udah hari ini gue bikin video tanggal 29. Oh, berarti 20 hari yang lalu ini produksinya. Nah, kalau ditekan kayak gini cukup kuat sih ini. Cukup kuat, kualitasnya cukup bagus. Jadi nggak, dengan harga segitu tuh helmnya dibikin dengan kualitas yang baik. Jadi bukan yang ember lah, tekan kayak gini langsung melewat. Tapi benar-benar kualitasnya bagus untuk bahan plastiknya. Ini ABS nya, ABS termoplastik. Nah, oke guys, busanya udah gue pasang. Jadi langsung aja kita fitting. Rasanya emang bawa balak kelapa hari ini, karena ya kalau teman-teman mau tahu, ini kita syuting jam 12 malam. Baru datang tadi sore, gue pulang belanja dan langsung kepikiran buat bikin video unboxingnya untuk NJS Kronos. Pasti banyak banget yang bertanya-tanya NJS Kronos, pasti banyak banget yang nyari reviewnya. Jadi pastinya teman-teman harus dukung channel Febriana Helmet ini dengan cara subscribe biar channel ini makin berkembang dan gue makin semangat untuk kontennya. Dan jadi teman-teman, untuk NJS Kronos ini logonya NJS nya cukup agak kecil dan di belakang ada tulisan NJS, ada tulisan Kronos juga. Nah teman-teman, bisa kalau mau pakai stiker leopard bisa nih custom sampingnya. Oke, kalau gitu kita langsung cobain fitting. Nah, biasa gue pakai size M, kita coba untuk Kronos ini adanya size L. Pas dipakai cukup enak, masukin tuh dalam. Gue paling seneng kalau pakai helm dipakainya tuh agak dalam. Kenapa? Karena kalau nggak terlalu dalam dia jadinya ngegantung. Dan ini untuk size L nya berasa enak banget, jadi nggak terlalu ngepres dan nggak terlalu longgar. Seperti gue bilang tadi, emang dibikinin untuk posisi slot intercomnya di sebelah sini, karena ini posisi kuping tuh nggak langsung nempel ke kainnya, jadi ada space nya. Walaupun itu dipasang speaker, nanti kalau teman-teman pasang intercom, jadi itu tuh posisinya pas, paling agak gesek sedikit kalau agak gerak ya ke kuping untuk speakernya, paling itu. Nah terus kalau teman-teman pakai balak kelapa mungkin lebih nyaman dipakainya. Nah untuk ventilasi yang di atas ini, tadi sih pas busanya gue buka itu nggak ada lubangnya, jadi mungkin dia ngehembusnya itu
ke busanya. Jadi beda halnya dengan kalau di busnya dibolongin, mungkin bisa jadi masukan untuk NJS nya. Untuk busa crown padnya itu dibolongin, jadi biar ventilasi. Soalnya gue nggak ngecek tadi, seingat gue sih barusan gue cek itu nggak ada bolongannya, tapi untuk ventilasi atas dari pas helmnya dibalik seperti ini itu lubangnya kelihatan. Kayak sih ventilasinya bakal jalan enak, adem untuk ventilasi masuknya nih yang bagian atas ini. Nah, untuk posisi visor yang tadi gue bilang kayak kurang naik, kayak sih ini pas posisinya enak, cuma emang kayak pengen diangkat lebih tinggi aja sedikit. Cuma ini posisinya enak, nggak ngeganggu sih. Tapi kalau posisi ditutup seperti ini dia pas banget posisinya ke dagu ya, dia cukup ngelindungi posisinya ke dagu. Kalau segini standar sih, nggak kayak S1 GP Pro kemarin yang cukup panjang banget sampai segini. Tapi Kyoto pun kayaknya segini karena gue pakai Kyoto kebetulan. Nah, ini untuk posisi dari sampingnya, posisi dari belakang spoiler keren banget, yang gue suka banget. Jadi sekarang modelnya udah nggak bulat. Untuk helm Halfest lebih keren tampilannya. Posisi sampingnya. Nah, untuk NJS Chronosnya ini tadi beratnya 1200, emang nggak terlalu berat sih. Pakainya cukup nyaman. Nah, jadi teman-teman, kira-kira menurut teman-teman worth it atau enggak untuk NJS Chronos dengan harga 450.000? Kalau gue bilang sih ini worth it banget untuk helm harian. Mungkin ada beberapa yang harus ditambahin kayak busa ini kalau ada lubangnya ini, jadi biar nggak ngalangin ventilasi, karena ini lubang ventilasinya kalau dipegang dari dalam itu cukup gede lubangnya. Cuma kalau di busanya itu nggak ada lubangnya, jadi ya angin ngehembus tuh ke busa, mungkin jadi busanya jadi dingin. Nah, pastinya untuk visor tadi yang gue bilang kayak agak kurang ke atas, tapi pas visionnya itu ke depan cukup enak, nggak ngeganggu sama sekali. Jadi mungkin hanya karena desainnya aja, jadi kayak kelihatan kurang ke atas. Kalau emang ke atas lagi sih kayak lebih enak dilihatnya, tapi itu nggak masalah sih menurut gue. Yang penting dipakainya itu nyaman, kasih posisi ke atas itu nggak ganggu, nggak bikin apa sih, nggak bikin risih, masih aman. Dan ini udah support pin lock, nanti kita tinggal tunggu aja update-nya pakai pin lock ukuran berapa. Karena untuk helm harian, apalagi cuaca di Indonesia ini emang sering hujan, cocok banget, bagus banget untuk inovasinya. Nah, kita paling tinggal nungguin visor iridiumnya nih kalau NJS ngeluarin, atau bisa custom pakai visor helm lain. Nah, mungkin teman-teman itu aja. Silahkan tinggalkan komentar untuk helm NJS Chronos ini. Apakah teman-teman ada yang udah pakai juga nih? Kita tunggu nih komen-komennya. Bagaimana helmnya? Dipakainya enak, nyaman apa enggak di jalan? Mungkin bisa jadi nanti ini kita pakai road review ya. Karena kita ada sesi road review juga untuk helm. Nah, teman-teman silahkan ditungguin aja kelanjutannya dari YouTube channel Febriana Helmet ini. Dan mungkin itu aja dari gua. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya. Jangan lupa like video